segala beban, untuk lewati suka duka. Kau yang selalu menopangku. Ku naikkan pujianku ke tatamu Tuhan berseru. Oh, ku memuji namamu, nyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata, kasihmu takkan henti-henti. Katakan, Kaulah Allah yang terhebat. Semua bertepuk tangan buat Tuhan. Kita katakan dengan segenap hati, katakan, ku naikkan pujianku ke tatamu Tuhan berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Sekali lagi ku naikkan pujianku ke tatamu Tuhan berseru. Oh, ku memuji namamu, bernyanyi bagimu bersorak. Oh, kuasamu selalu nyata, kasihmu takkan henti. Katakan kuasamu selalu nyata, kasihmu takkan. Sekali lagi katakan kuasamu selalu nyata, kasihmu takkan henti-henti. Kaulah Allah yang terhebat. Beri kemuliaan buat Allah kita yang hebat. Amin. Amin Yesus. Haleluya ya Bapa. Kami datang Yesus untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa sumber kekuatan kami hanya di sini. Kalau sumber kekuatan, sumber ketenangannya Tuhan Yesus. Ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu Yesus. Katakan tersungkurku di kaki, tersungkurku di kaki.
hidupku. Semuanya katakan mengiringmu, seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku kejanganmu untuk terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya untuk Engkau. Amin Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, sungguh biarlah hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Bila kami boleh belajar Tuhan, stay the course Tuhan. Di dalam tema 2 bulan ini Tuhan, kami tidak mau melewati hanya sekedar tema yang berlalu atau hanya pengetahuan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami mengalami Tuhan. Sungguh kekuatan Tuhan boleh meneguhkan kami. Pagi ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh berbicara dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami siapkan dan kami buka hati pikiran kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah benih Tuhan. Dan bila benih firman Tuhan boleh jatuh ke tanah yang subur di hati kami Tuhan. Karena itu Tuhan, Roh-Mu Tuhan saat ini boleh menjamah setiap hati kami. Kami mengarahkan setiap pikiran kami. Tuhan, kami juga patahkan setiap pikiran manusia, keangkuhan, kesombongan Tuhan, penolakan firman-Mu. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami minta saat ini Tuhan, Roh-Mu yang lemah lembut boleh bekerja melawat setiap hati dan pikiran kami. Ubahkan setiap kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami siap pagi ini untuk mendengar dan melakukan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba yang menyampaikan dan semua jemaat dimanapun berada yang mendengar firman Tuhan. Kami terima dengan hati yang siap. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saya nggak bisa dengar suara Anda, tapi saya percaya Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus boleh juga sukacita melihat setiap anak-anaknya hari ini boleh beribadah. Sekali lagi welcome semuanya jemaat yang sudah bergabung hari ini dalam ibadah online ya via Zoom. Sukacita sekali bisa tetap beribadah bersama Anda semua di rumah Anda masing-masing. Saya percaya Tuhan nggak dibatasi dengan setiap keadaan, bahkan secara online sekalipun. Dan saya percaya setiap kita juga boleh merasakan ya hadirat Tuhan. Ya, walaupun mungkin tidak sama dengan ibadah di gedung, tapi saya percaya waktu hati kita terbuka, waktu hati kita haus, saya percaya kita akan dipuaskan. Ya, jadi pagi ini yuk miliki satu kerinduan. Izinkan hati kita terbuka untuk menerima kekuatan lewat firman Tuhan. Ya, sama-sama sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini saja kita boleh membacakan deklarasi ya, setiap minggu kita bisa bacakan. Saya percaya firman Tuhan adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang kita bisa alami ya. Karena itu biar kita tuh bacakan, kita sering dengar setiap deklarasi ini menjadi satu hal yang melekat dalam hati kita. Yuk sama-sama dengan suara kita di rumah kita masing-masing, deklarasi ini katakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya.
Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciples. Amin. Saudara, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita udah belajar dengan seri yang baru di 2 bulan ini, yaitu Stay the Course, saudara. Kita udah belajar sebelumnya minggu lalu mengenai satu tema endurance, ya, artinya daya tahan. Ya, dibutuhkan daya tahan untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita. Karena firman Tuhan selalu menggambarkan hidup kita ini kayak pertandingan yang mesti diselesaikan. Sejak kapan pertandingan dimulai? Ya, sejak kita bersama Tuhan, ya, kita boleh berjalan dari pertama kali kita udah terima Tuhan Yesus, dan iman yang kita udah terima, ya, iman yang kita sudah letakkan di dalam Tuhan, ini adalah satu perjalanan yang nggak sekali waktu di awal, tapi ini akan berlanjut. Ini akan menjadi satu pertandingan, perjalanan yang kita perlu selesaikan. Jadi seringkali saudara, banyak sekali tantangan. Tuhan nggak pernah menjanjikan semua lancar dalam hidup kita. Justru itulah pertandingan ada supaya untuk kita selesaikan, saudara, ya. Jadi untuk kita bisa menyelesaikannya dibutuhkan endurance atau daya tahan, saudara. Jadi banyak orang hari-hari ini mengalami satu keadaan yang sama, ya. Pandemi ini membuat banyak orang sudah nggak tahan dengan kondisi, sudah mau menyerah. Tapi firman Tuhan menghendaki kita semua hari ini kita belajar stay the course, ya, berjalan dalam jalur, pada jalur yang benar, dan kita butuh daya tahan. Minggu lalu kita udah belajar, dan hari kita, saudara, kita mau belajar lagi masih dengan tema stay the course. Kita belajar lanjutan ayat daripada Yakobus yang kita baca minggu lalu. Kita lanjutkan Yakobus 5 ayat 10 sampai 11. Hari ini follow the leader. Ya, katakan sama-sama masing-masing, follow the leader. Iya. Follow the leader artinya kita mau belajar, saudara-saudara, firman Tuhan ayat 10 dan 11, Yakobus 5, kita bisa buka sama-sama firman Tuhan kita. Yakobus pasal ke-5, ini lanjutan ayat dari minggu yang lalu, saudara. Minggu lalu ayat 7 sampai ke 9, yang sekarang kita lanjut ke 10 dan 11, saudara. Follow the leader, apa sih maksudnya, saudara? Kita lihat sama-sama dalam ayat yang ke-10 dan 11. Dikatakan bahwa ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu bahwa apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya, saudara, hari ini ayat firman Tuhan yang kita baca, kita mau belajar, saudara, dalam tema tadi, follow the leader. Kita belajar daripada leader yang dimaksud di sini adalah nabi-nabi, ya, para pemimpin yang ada di dalam firman Tuhan, yang juga, saudara, mengalami satu perjalanan hidup yang dikatakan pertandingan yang tidak mudah, saudara. Mengalami satu goncangan, mengalami satu pertentangan, penolakan. Dan para nabi ini, saudara, adalah orang-orang yang sama, saudara, dipakai Tuhan, tapi juga sama juga mengalami satu pergumulan dalam perjalanan hidup mereka. Tapi kita belajar, saudara, mereka bisa menghadapi setiap penderitaan itu, dan ada satu ketahanan, saudara, endurance, ada kesabaran yang mereka lewati, saudara, dalam setiap masalah mereka alami, saudara. Karena itu, saudara, hari ini kita belajar, saudara, daripada teladan para nabi. Makanya dikatakan follow the leader. Kita sudah ada teladan dalam firman Tuhan. Bahkan yang kita tahu, para nabi ini dipakai Tuhan luar biasa, tapi mereka juga tidak luput daripada namanya masalah, bahkan satu penderitaan yang berat, saudara. Tapi mereka berhasil melewatinya karena ada hal-hal yang kita bisa pelajari hari ini, saudara. Ya, saya sudah sharekan minggu lalu bagaimana situasi keadaan hidup kita, seringkali kita mau menyerah di pertengahan perjalanan, karena mungkin kita nggak menyangka dalam hidup kita mungkin ada banyak hal yang
bisa muncul tiba-tiba menimpa kita, saudara, di luar dugaan kita, dan membuat kita rasanya udah mau menyerah, saudara. Saudara ingat baik-baik bahwa um, posisi yang sangat menentukan adalah ketika di pertengahan jalan, saudara, ketika kita dihadapkan pilihan kita mau lanjut atau mau berhenti, saudara, itu sangat menentukan. Ya, saya tahu nggak mudah, saudara, buat orang-orang, bahkan saya merasakan sendiri juga, Anda punya juga pergumulan masing-masing yang membuat Anda rasanya udah mau menyerah. Ya, sekian tahun ikut Tuhan, kok hidupnya masalah ada terus gitu ya. Ada tantangan, ada sakit, ada masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga. Ada aja yang datang menghantam hidup kita. Nah, saya nggak tahu apa yang Anda alami, tapi saya juga mengalami hal yang sama, saudara. Sebagai orang Kristen, kalau kita orang percaya, semua kita, saudara, nggak ada bedanya. Kita semua akan mengalami hal seperti itu. Nah, pada saat kita mengalami, saudara, situasi pertengahan di mana ada tantangan, saya tahu, saya mengatakan saya tidak menganggap remeh, saya tidak mengatakan menggampangkan setiap persoalan Anda dan saya, mengatakan memang tidak mudah, saudara. Karena secara daging kita manusia ini lebih cenderung, saudara, mau ikuti keinginan daging kita, terutama kita lagi dalam kondisi yang tertekan, saudara. Mungkin kita udah berdoa, kita udah berjalan dengan jalan yang benar, mempertahankan iman kita, saudara. Tapi ketika keadaan sulit, kita gampang untuk tergoda secara manusia, saudara. Gampang untuk memilih jalan yang pintas, saudara. Atau mendengar kata orang lain, nasihat atau masukan orang lain daripada firman Tuhan, saudara. Saya tahu tidak mudah, saudara. Tapi hari ini justru itulah kita perlu belajar, saudara, membangun satu daya tahan ya, dalam hidup kita ketika di tengah-tengah pencobaan, saudara. Ada waktu di mana dalam hidup kita gampang tergoda, saudara. Ketika kita lagi lemah, ketika sudah lama kita menghadapi masalah, ya gampang terkompromi dan sebagainya. Karena itu, saudara, saya mengajak kita, yuk pastikan hari ini apapun kita hadapi, kita nggak menyerah hari ini, saudara. Katakan tidak menyerah, ya, tidak menyerah dengan keadaan kita hari ini. Kenapa? Karena itu, saudara, kita belajar bahwa tantangan dalam hidup kita perlu melihat dari sisi yang dari satu kacamata atau cara pandang firman Tuhan, saudara. Karena kita bisa melihat dari berbagai sisi satu keadaan, dan saya percaya firman Tuhan adalah satu patokan yang paling sempurna, saudara, yang kita bisa pakai dalam hidup kita. Ya, kita bersyukur ada firman Tuhan yang boleh menjadi pegangan berhidup kita. Saudara, sebenarnya untuk kita bisa bertahan, saudara, ya kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan, dari ayat yang kita ada baca, ya. Dari firman Tuhan ini mengatakan teladan para nabi, saudara, yang kita bisa ikuti. Sebenarnya kita bisa belajar yang poin pertama, saudara, bicara bertahan, ya. Bertahan dalam konteks yang dimaksud firman Tuhan hari ini adalah bertahan artinya tetap setia, bahkan ketika hidup itu susah, ya. Jadi bertahan itu nggak bicara dalam konteks yang situasi ya, kalau wah kayaknya semua lancar nggak ada masalah, saya bisa bertahan, ya semua bisa lakukan itu, saudara. Saya bisa tetap setia, ya kalau situasinya baik semuanya, kalau nggak ada masalah yang berat saya bisa setia. Tapi, saudara, bertahan yang dimaksud di sini adalah tetap setia bahkan ketika keadaan hidup kita itu lagi susah, saudara. Jadi ini bicara bertahan dalam situasi yang susah. Ya, pertanyaannya, apa sih kesusahan kita hari ini, saudara? Apa sih yang menjadi pergumulan kita? Ya. Kita bisa lihat apakah kita masih tetap setia bertahan hari ini, atau kita sudah rasanya mau menyerah, atau kita kayaknya mau bangkit lagi dan bertahan terus setia dengan apa yang kita udah yakini selama ini dalam firman Tuhan. Kita belajar dari para nabi, saudara. Pelayanan para nabi tidak mudah, saudara. Ya, mereka mendapat satu pewahyuan dari Tuhan, pesan yang Tuhan berikan. Kita belajar dari perjanjian lama, saudara, bahwa para nabi ini diberikan oleh Tuhan satu tugas, satu pesan untuk bangsa Israel, saudara.
bangsa Israel dikatakan itu bangsa yang tegar tengkuk, saudara ya, yang keras kepala, saudara. Anda bayangkan menjadi seorang nabi yang mendapat pesan Tuhan untuk bangsa yang model seperti itu, saudara, tidak mudah, saudara. Ya, para nabi itu mendapat pertentangan, bahkan ada satu kisah di mana seorang nabi, ya Yeremia, saudara, diperintahkan untuk memberitakan penghakiman bangsa Yehuda, dan Tuhan sudah memberitahu bahwa bangsa itu akan menentang apa yang akan disampaikan oleh Yeremia, saudara, akan melawan dia. Bahkan Yeremia udah tahu, saudara, bahwa dia akan menghadapi pertentangan ketika dia membawa pesan Tuhan. Tidak mudah, saudara. Ya, tapi nabi-nabi ini melakukan sesuatu itu dalam situasi yang susah, tapi mereka tetap setia. Itu yang kita bisa belajar, bahwa nabi-nabi yang lain juga sama, saudara. Ketika Nabi Elia, saudara, akan hendak dibunuh oleh ratu, itu situasi yang tidak mudah ketika mereka membawakan satu kebenaran, saudara, di tengah-tengah bangsa yang Tuhan kasihi ini, tapi mendapat pertentangan, bahkan terancam nyawanya, saudara. Tapi mereka tetap setia, itu tidak mudah, saudara. Nah, karena itu kita belajar, saudara, bahwa lihat kejadian perjanjian lama ini, para nabi mengajar kita bahwa bertahan artinya tetap setia, sekalipun hidup ini susah, saudara. Sekalipun tidak mudah yang dihadapi, tapi setia dalam situasi susah, itu yang Tuhan mau ajar kita semua. Mudah kalau kita setia dalam keadaan baik, saudara. Kalau keluarga semua sejahtera, semua tercukupi, semua sehat, saudara. Kita bisa gampang untuk setia, saudara. Kita bisa gampang kalau misalnya pekerjaan lancar semua, usaha lancar, sekolah, studi semua lancar, semua baik, kita bisa setia, saudara. Itu nggak perlu usaha, kita akan gampang untuk kita bisa setia lah. Ya, kita bisa setia. Pertanyaannya, apa kita bisa setia ketika situasi lagi sulit hari ini? Saya nggak tahu apa yang menjadi satu tantangan Anda hari ini, ya. Karena itu, saudara, yuk sama-sama lihat bahwa kesetiaan yang Tuhan mau hari ini buat kita semua adalah kesetiaan kita di dalam situasi yang sulit, ya, di dalam situasi yang tidak mudah. Karena itu, saudara, kita ada belajar bahwa para nabi, ya, pemimpin-pemimpin yang sebelumnya adalah orang-orang yang menghadapi satu pertentangan, kesulitan, tapi mereka belajar setia untuk melakukan apa yang benar, saudara. Mereka bisa kompromi, mereka bisa menyerah. Tapi kita lihat bahwa semuanya ada favor Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan semuanya boleh kita lihat Allah turut bekerja di dalamnya. Ya, saudara, kita bisa lihat bahwa kesulitan, ya, yang sering kita hadapi dalam hidup kita, firman Tuhan itu menyebutnya menyebut dengan istilah pencobaan, saudara. Kita belajar berapa bulan lalu di tahun ini, saudara, ya, di dalam kitab Yakobus juga dimulai awal-awal kita belajar kitab Yakobus, dikatakan ada ayat awal-awal kita baca, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, firman Tuhan menggambarkan hidup kita sebagai orang percaya, ya, perlu dilihat dari sisi yang berbeda, bahwa kalau kita mengalami pencobaan, ya, itu adalah sesuatu yang kita perlu syukuri, saudara. Kita perlu lihat positifnya, ya, saudara. Karena sebenarnya pencobaan itu tujuannya yang pertama adalah untuk kebaikan kita. Yang kedua, saudara, ini penting untuk menjadi satu ujian terhadap iman kita. Saudara, Anda bisa melihat iman Anda, ya, terbuat dari apa ketika Anda mengalami pencobaan. Ujian terhadap iman kita adalah kita seolah-olah digesek, saudara. Kita dihantam supaya, saudara, iman kita ini kelihatan terbuat dari apa, saudara. Dibangun atas dasar apa, saudara. Jadi hari ini, saudara, kalau misalnya ada orang yang ketika mengalami masalah dan nyerah, tergoncang, saudara, artinya pencobaan yang dialami itu akan menunjukkan kualitas imannya. Kelihatan, saudara, imannya kuat apa enggak, saudara. Imannya goyah apa enggak.
Jadi kita bisa tahu kekuatan sejauh mana iman orang itu ketika dia mengalami pencobaan. Kalau hari ini Anda ada di sini, saudara, kalau hari ini Anda masih beribadah bersama-sama, saya tidak mengatakan yang nggak ibadah, nggak beriman, saudara, tapi saya mau katakan khusus buat Anda di sini hari ini, kalau Anda masih bisa datang, stay the course, saudara, tetap beribadah, tetap mencari Tuhan, tetap bersama keluarga Anda, ya, beribadah kepada Tuhan, itu tandanya Anda adalah orang-orang yang setia. Saya percaya itu, saudara, karena Anda sudah melewati banyak hal dalam hidup Anda. Anda sudah berjalan dalam hidup Anda yang saya mungkin nggak tahu. Banyak hal telah Anda lalui, telah kesulitan-kesulitan yang saudara alami, dan Anda melewati hari ini. Anda ada di sini karena saya percaya, karena Anda orang-orang yang setia. Yuk, saudara, katakan kiri kanan Anda kalau ada bersama keluarga Anda, kamu orang yang setia. Amen. Saya orang yang setia, dari saya katakan. Haleluya, saudara. Dibutuhkan kesetiaan, saudara. Dan saya percaya semakin kita berjalan menghadapi, melewati setiap tantangan hidup kita, iman kita akan terus terbangun lebih kuat lagi, saudara. Dan saya percaya Tuhan membawa kita semakin naik, bukan turun. Artinya apa, saudara? Artinya kalau kita menghadapi satu masalah, setelah kita lewati, saudara, ada masalah yang lain, saudara, Tuhan bukan lagi mengerjai kita. Tuhan bukan lagi iseng sama kita, saudara. Dia mengasihi kita. Kita mesti lihat bahwa apa yang kita lewati membawa kita semakin naik, saudara. Sehingga kita belajar aja setiap kali ada tantangan apapun yang baru di depan kita. Bagian kita adalah tetap setia, saudara. Tetap berjalan, stay the course, saudara. Tetap berjalan dalam jalur yang benar, saudara. Karena saya percaya hari ini tidak sama dengan yang kemarin, saudara. Penderitaan kita, pencobaan hari ini, saudara, itu tidak sama dengan yang sudah berlalu, saudara. Hari ini sudah berbeda. Mungkin kita nggak sadar, saudara, tapi percayalah, saudara, bahwa Tuhan itu membawa kita nggak pernah di tempat yang sama. Amin, saudara. Hari ini Anda perlu bersyukur, kita sama-sama bersyukur. Kita ada hari ini, saudara, karena Tuhan udah bawa kita sampai melewati banyak hal, dan dia bawa kita semakin naik. Perjalanan kita nggak statis, tapi dia bawa kita semakin naik. Lewat apa, saudara? Lewat pencobaan. Karena itu, saudara, kalau Anda hari ini masih bertahan, semua katakan Anda adalah orang-orang yang punya iman di dalam Tuhan. Saya meng-encourage kita, yuk, hari ini apapun itu, kita melihat kita perlu tetap setia di dalam situasi yang sulit. Ya, saudara, karena itu tantangan hidup kita itu pencobaan. Jadi kayak tes, apakah kita punya iman atau enggak, apakah goyah atau enggak. Untuk menunjukkan keberadaan iman kita. Dalam hal apa hari ini kita dicobai, kita sedang diuji, saudara. Kita belajar, saudara. Mungkin ada yang mengalami hari ini dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, mungkin dalam pelayanan, dan hal-hal lainnya juga, saudara. It's okay, saudara, kita yuk hadapi dengan satu iman yang teguh, ya, hati yang mau setia di dalam Tuhan, ya, saudara. Kemudian pertama kita belajar bahwa kesetiaan di dalam situasi sulit, ya, saudara, ya, belajar setia dalam situasi sulit, ya. Yang kedua, saudara, kita belajar juga dalam firman Tuhan dikatakan bertahan, artinya hidup untuk garis akhir, saudara. Yuk sama-sama bacakan bahwa dikatakan bertahan, artinya hidup untuk garis akhir. Ya, kita lihat yuk sama-sama ayat yang tadi kita baca. Ini menarik, saudara. Kenapa? Karena dalam Yakobus 5:11 kata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudara, seringkali ya kita menyebut seseorang diberkati, ya kita percaya kalau diberkati berarti kan hal-hal yang baik, saudara. Kalau misalnya seringkali kita menilai diberkati itu ya kalau dia pekerjaannya berhasil, keluarganya sehat semuanya, keluarganya rukun semuanya, ya, hidupnya makmur, berkelimpahan, sukses dalam karir, saudara, itu artinya diberkati. Ya itu nggak salah, saudara. Mungkin juga banyak penilaian lain tentang diberkati itu sangat luas, saudara. Ya,
Mungkin juga ya dia dapat pasangan yang bagus, yang baik, saudara. Dapat promosi dan pekerjaannya, dan kita selalu melihat bahwa diberkati itu kayaknya hal-hal yang baik semua, saudara. Ya, it's okay, itu benar, saudara. Tapi dalam firman Tuhan Yakobus 5:11 mengajar kita untuk melihat dari sisi yang berbeda, bahwa sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, saudara. Katakan bertekun. Jadi menurut Yakobus, saudara, kita mesti melihat bahwa diberkati, atau Yakobus mengajak kita melihat bahwa kita mesti menganggap orang yang bertekun, saudara, orang yang mempertahankan iman, yang setia dalam imannya, saudara, ya dalam ketika masa sulit itu tadi, saudara, adalah orang-orang yang diberkati. Katakan amin. Jadi orang yang menghadapi satu tantangan, yang bertekun, yang bersabar, yang berjalan dalam jalan benar, saudara, mempertahankan iman mereka, adalah orang yang diberkati, saudara, orang yang berbahagia. Ya, dengan kata lain, mereka saudara, orang yang menyelesaikan pertandingan dengan baik, saudara. Ada orang yang dikatakan harusnya dianggap seorang diberkati, saudara. Orang yang bertahan hari ini, orang yang bertekun ketika ada masalah. Mungkin Anda dan saya saat ini ada dalam satu ujian ini, saudara. Tapi saya mau katakan, kalau Anda bertahan dengan iman Anda, dan Anda mempertahankan keyakinan Anda di dalam Tuhan, saudara, Anda tetap mau setia hari ini dalam Tuhan, saya mau katakan Anda dan saya adalah orang yang diberkati. Amin. Jadi saudara, kalau mengalami pencobaan itu bukan satu hal yang negatif, bukan satu kutuk, saudara. Tapi justru kalau kita menghadapi masalah menimpa kita, dan kita bertekun, bersabar, saudara, bertahan, saudara, di dalam pertandingan ini, saudara, maka dikatakan kita nih orang-orang yang berbahagia, saudara. Kita orang yang diberkati. Diberkati nggak bicara tentang hal tadi, saudara. Nggak cuma bicara tentang hal baik, semua terpenuhi, semua lancar, artinya diberkati, saudara. Enggak, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita lagi ngalamin situasi sulit dan Anda bertahan, Anda berjuang di dalam iman Anda orang yang diberkati. Ini luar biasa, saudara, buat saya. Kita jadi ada satu pengharapan, saudara. Kenapa, saudara? Karena tadi dikatakan dalam poin yang kedua ini, kita belajar bertahan, artinya kita nggak hidup buat cuman hari ini, saudara. Tapi kita kenapa hari ini boleh dikatakan punya pengharapan, punya sukacita ketika ada masalah? Karena kita tahu bahwa endingnya bukan sekarang, saudara. Kita tahu bahwa akan ada ending di mana kita akan melihat satu reward daripada Tuhan, melihat satu berkat, ya, jawaban yang terbaik daripada Tuhan. Karena itu, saudara, kita nggak dipanggil untuk hidup kita nggak cuma hari ini, saudara. Oke, hari ini punya masalah, tapi kita tahu bahwa kita punya hari depan yang Tuhan jamin, saudara. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam kekekalan, saudara. Anda percaya bahwa semua ini akan berlalu, saudara. Akan ada saatnya di mana Anda nggak akan menghadapi masalah-masalah dalam hidup ini. Ketika Anda udah kembali kepada Tuhan, atau ketika Tuhan datang menjemput Anda dan saya, kita nggak tahu waktunya. Disitulah akhir dari semua masalah-masalah dalam hidup kita. Dan semua akan berakhir, saudara. Percaya bahwa ini tidak akan selamanya, saudara. Semua masalah itu sifatnya hanya sementara, saudara. Tapi percaya nggak bahwa Tuhan mau mengajak kita lihat bahwa ada sesuatu yang kekal, saudara. Yang pertama, bahwa kehidupan kita ini akan berakhir pada kekekalan, saudara. Akan berakhir pada namanya kekekalan di dalam Tuhan, di mana kita akan menikmati segala berkat Tuhan, ya, bersama Dia. Semua selesai dan kita udah bisa kembali kepada Dia, saudara. Seringkali kita jarang, ya, belajar firman Tuhan atau dikhotbahkan untuk melihat bahwa hidup kita ini kepada satu kekekalan atau satu step, ya, di mana setelah di dunia ini ada satu kehidupan kekal, saudara. Karena kita seringkali fokusnya hari ini, di tempat ini, di dunia ini, sekarang ini, saudara. Ada yang lebih penting daripada semua itu, yaitu kekekalan, saudara.
Karena itu saudara, kita waktu hadapi semuanya, kita lihat bahwa kita udah tahu finish kita di mana, saudara. Kalau kita tetap bertekun, semua akan berlalu. Yang kedua, saudara, ingat baik-baik bahwa segala sesuatu yang kita alami, saudara, Roma 8:28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Yuk sama-sama buka dalam firman Tuhan. Saya percaya ini boleh jadi kekuatan buat kita semua. Yuk, ayat yang kita udah sering baca, Anda punya Alkitab, saya nggak ada di slide-nya, tapi Anda bisa buka Alkitab Anda. Roma 8 ayat 28, saudara. Ini ayat favorit. Orang Kristen selalu mengatakan ayat ini, dan ini benar-benar luar biasa sih, saudara, kalau kita benar-benar imani, ya. Dalam konteks kita stay the course, saudara. Roma 8:28, yuk sama-sama kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dan bisa katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk, saudara, pencobaan yang Anda alami hari ini. Allah sedang dan turut bekerja sekarang. Amin. Tuhan turut bekerja. Tuhan nggak tinggalin kita. Dia bekerja ya di dalam situasi masalah yang sementara, saudara, untuk mendatangkan sesuatu yang kekal buat kita. Contohnya kalau saya kasih contoh sederhana gini, saudara. Berapa banyak kita yang mungkin saya kasih contoh, misalnya saya orang yang karakternya temperamen, saya orang yang pemarah, emosian, saudara. Lihat satu masalah, saya nggak sadar bahwa Tuhan lagi membentuk atau mengikis satu karakter saya yang emosional, mungkin seperti itu contoh, saudara, ya. Jadi kekekalan yang saya alami adalah ketika saya berubah lewat masalah yang saya hadapi. Saya orang emosional, saya dihadapkan dengan situasi di mana saya diuji benar-benar emosi saya. Setelah saya melewati semua itu, saudara, saya jadi orang lebih sabar. Saudara. Seringkali kita ngalami itu, saudara. Itu contoh, salah satu contoh bahwa ternyata masalah yang sementara tadi, saudara, membawa kita mengalami sesuatu yang kekal sifatnya. Apa yang kekal, saudara? Karakter kita diubahkan. Itu sesuatu yang kekal sekali. Itu sesuatu yang nggak sementara, saudara. Kalau hari ini kita sering banyak dengar kesaksian orang diubahkan dalam hidup mereka, ikut Tuhan diubahkan terus lihat masalah. Itu Tuhan tuh luar biasa sekali, saudara. Dia turut bekerja loh di dalam segala sesuatu, termasuk masalah hidup Anda, untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan di sini, saudara, bukan kebaikan yang sementara, tapi yang sifatnya tuh tetap, sifatnya kekal, saudara. Saya katakan saya orang yang melankolis, saudara, orang yang pesimis, orang yang nggak tahu tujuan hidup, orang yang nggak suka dengan diri saya sendiri. Citra diri saya dulu kacau lah, rusak, saudara. Tapi lihat masalah, lihat kehidupan saya, Tuhan itu mengubahkan saya, dan itu awalnya berat ya waktu dihadapi, tapi setelah hari ini saya lihat Tuhan itu luar biasa sekali bekerja untuk datangkan kebaikan dan masalah-masalah yang waktu itu saya anggap tuh berat, yang saya anggap tuh kayaknya saya udah nggak sanggup, saudara. Saya nggak ada saya hitung, dan saya percaya Anda juga alami hal sama sih. Anda pasti punya satu pencobaan dalam hidup Anda yang Anda alami dan udah lewati, dan membuat Anda lebih baik hari ini. Itulah, saudara, yang kita perlu syukuri. Bahwa kita nggak pernah hidup buat cuman hari ini, saudara. So, kalau hari ini ada masalah, ada tantangan, kita tahu pertama ini hanya sementara. Dan luar biasa lagi, dan ini untuk kebaikan kita secara tetap, untuk kebaikan kita secara kekal. Ada hal-hal yang Tuhan mau berikan buat kita. Makanya kita boleh bersyukur kalau hari ini kita menjadi orang yang sabar, bertekun dalam pencobaan yang kita alami, saudara, karena kita tahu ada berkat Tuhan. Makanya dikatakan kita perlu melihat bahwa kalau hari ada tantangan, berarti ada berkat Tuhan. Saya udah jelasin panjang lebar seperti itu, bahwa yuk nikmati kebaikan Tuhan meskipun di situasi sulit. Bertahanlah. Makanya kita belajar tentang stay the course, saudara. Karena ada sesuatu yang lebih penting daripada perasaan kita, mungkin kelelahan kita,
Ada sesuatu yang lebih penting berharga daripada semua itu. Kalau kita bertahan melewati semua. Amin. Yang terakhir saudara, kita berfokus pada pertolongan Tuhan yang akan datang daripada kesulitan hari ini. Ya, kita mau belajar tentang fokus ini saudara melalui seorang Ayub. Saudara kita tahu ya, Yakobus 5:11 kata kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang ada yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang poin terakhir ini mengajak kita bisa fokus pada janji Tuhan, pada waktu Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan datang pada saat kita mengalami kesulitan. Ya, bahkan dia nggak cuma bicara tentang sekarang, tapi sesuatu yang endingnya dialami Ayub. Itulah sesuatu yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa. Dan Tuhan mau ajar kita juga melihat bahwa kita mesti lihat sampai ke situ juga, saudara. Ya, berfokus pada pertolongan Tuhan. Kalau Ayub pada waktu itu fokusnya pada masalahnya. Secara manusia pasti dia udah menyerah. Secara manusia pasti dia udah nggak sanggup. Ya, saudara. So, yuk hari ini kita fokus dengan pertolongan Tuhan, dengan janji Tuhan, bahwa semua akan ada hadiahnya, saudara. Anda percaya bahwa apa yang kita hadapi di dunia ini, saudara, menentukan apa yang akan kita terima dalam hidup kita di dalam Tuhan. Ya, saya mengakhiri dengan satu ilustrasi, saudara. Ketika orang bertanding, saudara, hari ini kita bicara bertanding, seperti pertandingan lomba jarak jauh, saudara. Hidup kita bukan lomba 100 meter, lari 100 meter, bukan, saudara. Hidup kita seperti lari maraton. Ini salah satu contoh yang udah kasih berapa kali bahwa hidup kita perlombaan yang panjang, saudara. Ya, it's okay kalau Anda memulainya dengan posisi apapun, saudara. Sudah berapa lama Anda berjalan di dalam Tuhan, it's okay. Tapi yang penting adalah saudara Anda bertahan hari ini, saudara, dan menyelesaikannya sampai akhir. Karena hadiah itu diberikan buat orang yang menyelesaikan pertandingan, saudara. Orang yang menyelesaikan pertandingan lari maraton itu adalah orang yang akan menerima hadiah, saudara. Bukan orang yang memulai dengan bagus, lari dengan cepat, yang lari dengan semangat, saudara, tapi di tengah-tengah menyerah dan nggak selesai pada finish, maka bukan orang seperti itu yang menerima hadiah, saudara. So, hari ini, saudara, kita mungkin mulai ikut Tuhan dengan semangat, saudara. Atau mungkin Anda ikut Tuhan juga kayaknya biasa-biasa aja awalnya. Tapi yang penting hari ini, saudara, kita mau semua kita menyelesaikan dengan baik. Ya, kita percaya ada pertolongan Tuhan, ada janji Tuhan. Tuhan berdiri di depan kita, saudara. Dia menantikan kita di garis finish untuk kita menerima hadiah daripada Tuhan. Yuk kita latih mental kita, saudara. Saudara, yang terakhir, saya mau kasih satu ilustrasi, saudara, bahwa hidup kita mesti kayak teleskop, bukan mikroskop. Beda teleskop sama mikroskop, saudara. Ya, kalau teleskop, ya, misalnya contoh untuk melihat benda-benda yang jauh, saudara, adalah benda besar, ya, yang memfokuskan sesuatu yang besar supaya semakin besar, saudara. Kalau teleskop melihat bintang itu besar, saudara. Dan dengan teleskop kita bisa melihat bintang itu lebih besar, lebih dekat. Atau melihat bulan, saudara, itu butuh teleskop namanya. Kalau mikroskop, saudara, itu barang dipakai untuk melihat sesuatu yang kecil supaya kelihatan besar, saudara. Memperbesar sesuatu yang kecil. Dan bila hidup kita bukan mikroskop, saudara. Hidup kita nggak membesarkan sesuatu yang kecil, saudara. Hidup kita mesti membesarkan apa yang memang besar dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita jadi punya mental kayak teleskop, saudara. Membesarkan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mesti semakin besar. Apa yang kecil jangan kita perbesar, saudara. Masalah hidup kita dibanding Tuhan nggak ada apa-apanya. Dibanding janji Tuhan, mahkota yang Tuhan sediakan buat kita tuh nggak ada apa-apanya. Karena itu, saudara, yuk fokus besarkan Tuhan. Kita membuat kita boleh bertahan. Kita boleh kuat.
Amin, saudara. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama kami dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sekalipun. Dan kami percaya Engkau juga nggak tinggal diam ketika kami sedang bergumul, Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja, Tuhan. Secara kasat mata kami nggak melihat sesuatu yang Kau kerjakan mungkin, Tuhan. Secara perasaan kami nggak merasakan Engkau sedang bekerja. Tapi kami percaya dalam iman kami, Tuhan, Engkau tetap bekerja sampai hari ini, Tuhan. Untuk hidup kami, untuk mendatangkan hal-hal baik dalam hidup kami, Tuhan. Karena itu Tuhan, ajari kami hari ini firman-Mu, tidak lewat begitu saja. Kami mau belajar lewat firman Tuhan, kami menjadi orang yang belajar, Tuhan. Ada teladan-teladan lewat nabi-nabi, Tuhan, yang setia ketika menghadapi situasi sulit, Tuhan. Dia tetap mau setia melakukan yang benar ketika situasi tidak mudah, Tuhan. Kami juga mau belajar untuk melihat bahwa kami adalah orang-orang yang bertahan sampai garis finish. Kami adalah orang-orang yang saat ini dimanapun kami memulai, kami mau menyelesaikan dengan baik, Tuhan. Bertahan dalam situasi apapun untuk kami bisa sampai garis finish, Tuhan. Yang terakhir, kami mau belajar untuk membesarkan Engkau dalam hidup kami. Bukan masalah yang kami mau lihat, tapi Engkau, Tuhan. Karena apa yang kami lewati semua sementara, tapi apa yang Tuhan janjikan adalah sesuatu yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, dimanapun berada, apapun dialami, Tuhan, teguhkan lewat firman-Mu, Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu yang berbicara lebih dalam kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, supaya kami terus, Tuhan, boleh berjalan dalam hidup kami, apapun yang ada di depan kami boleh setia, kami boleh stay the course, kami boleh belajar dari teladan-teladan yang ada, Tuhan, dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dan Roh Kudus memampukan kami, menyertai, menuntun, mengajari kami melakukan firman-Mu, Tuhan. Yang percaya firman-Mu kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. God bless. Saya serahkan ke Albert. Thank you. Oke. Ya, thank you Pastor Daniel untuk firman-Nya. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan semua. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa info dari gereja. Ya, untuk info yang pertama, mari bergabung dalam iCare Group. Jadi untuk iCare Group sekarang masih tetap diadakan secara online ya. Jadi nanti untuk jadwal ataupun pertemuannya nanti setiap iCare leader akan menghubungi di grup masing-masing setiap iCare-nya. Kalau ada pertanyaan atau apapun bisa hubungi Ibu Putriana. Ya, ini beberapa iCare, 12 iCare. Ya, untuk persekutuan doa juga masih tetap diadakan secara online via Zoom. Jadi kita adakan setiap hari Rabu. Untuk Rabu ini seperti biasa jam 6.30 sore. Jadi nanti sebelum jamnya nanti Joshua akan membagikan link untuk Zoom-nya di grup jemaat biasanya. Jadi ini terbuka untuk semua, untuk kita yang jemaat maupun volunteer. Jadi yang ingin bergabung bisa mengikuti link Zoom yang akan dibagikan setiap hari Rabunya nanti. Ya, untuk permohonan doa bisa nanti juga dikasih di link grup. Nanti ada link Google Form-nya untuk permohonan doa bisa diisi melalui link yang nanti dibagikan di grup jemaat juga. Ya, ini laporan persembahan ibadah raya minggu lalu, 8 November 2020. Untuk persembahan, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa transfer ke rekening gereja yang sudah tertera di layar. Nanti saya akan kirim juga nomor rekeningnya ke grup jemaat. Atau juga di rekening gereja Bank Mandiri ya, yang tertera di layar. Atau bisa juga melalui aplikasi Gojek, melalui GoPay,
scan dan juga bisa kirim, atau bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash bisa menghubungi iCare leader-nya masing-masing atau menghubungi saya. Ya, ini untuk minggu depan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi minggu depan 22 November kita tetap ibadah secara online Zoom. Tapi untuk tanggal 29-nya 2 minggu ke depannya lagi kita akan gabung dengan YouTube AFJF Jakarta. Jadi untuk minggu depan masih kita adakan secara Zoom. Oke, sekian info gereja. Ya, sebelum kita persembahan, kita akan siapkan hati, kita berdoa untuk persembahan hari ini. Jadi kita akan satukan hati, kita berdoa. Mari kita siapkan hati untuk persembahan hari ini. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk firman untuk yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pastor Daniel Edi. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang Engkau taburkan tidak akan sia-sia Tuhan, dan setiap ayat, setiap apapun yang kami dengar menjadi kekuatan baru, menjadi suatu pengingat bagi kami, dan kami percaya Tuhan, setiap kami mau menjadi pelaku firman-Mu, dan biarlah apa yang telah disampaikan masuk dalam hati kami, tumbuh dan berbuah banyak dalam Engkau ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, setiap kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Kami berdoa Bapa, setiap persembahan yang diberikan ya Bapa, semuanya dipakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saya serahkan ke Pastor. Baik, thank you Albert buat info dan doanya kita semua. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saudara jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda, tetap berdoa buat kota kita Pontianak supaya terus dalam kondisi yang baik. Saudara, lebih baik lagi situasinya. Untuk pandemi yang terjadi, saudara, saya percaya kita bisa tetap menghargai setiap anjuran pemerintah untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, saudara. Sedikit cerita, anak saya baru saudara, bahwa pesan 3M ini lewat lagu yang ada di iklan, saudara ya. Lagunya judulnya Ingat Pesan Mama. Setelah ada yang nonton video, itu dinyanyikan oleh salah satu grup band Indonesia. Jadi gara-gara lagu itu anak saya jadi ingat ya, tentang jaga jarak, tentang pakai masker. Karena sebenarnya pesannya udah lama, saudara. Sudah lama dari awal pandemi ini, anjurkan untuk 3M, menjaga jarak, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, saudara. Tapi waktu dinyanyikan dengan lagu yang di aransemen bagus, saudara, anak saya jadi pesannya lebih masuk, saudara. Jadi lebih menarik, dan akhirnya menanya apa sih jaga jarak itu apa sih gitu, tentunya. Cuci tangan pakai sabun gitu. Dia jadi ngeh gitu ya, gara-gara lagu itu, saudara. Boleh dilihat, boleh dibagiin juga, karena seringkali pesannya nggak nyampe kalau nggak menarik ya. Tapi ternyata lewat lagu itu jadi lebih menarik. Ini anak saya ngalamin ya beberapa hari ini. Stay safe saudara, tetap sehat dan nikmati hari Minggu Anda bersama keluarga. Yuk kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Yuk angkat kedua tangan kita untuk terima berkat daripada Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mengarahkan setiap hati dan pikiran kami saat ini kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah sumber daripada setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tuhan, hari ini setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, dengarkan setiap firman Tuhan dan terima setiap janji Tuhan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dan diangkat oleh Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Dan setiap apapun kau alami, Tuhan membawa kau semakin naik, tidak turun. Dia membawa engkau kepada kemuliaan demi kemuliaannya dalam hidupmu. Apapun yang kau alami, Tuhan menjanjikan pertolongan, Tuhan menjanjikan penyertaan Immanuel, Allah beserta dengan kita dalam hidup kita. Kami percaya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang setia di dalam setiap tantangan pencobaan dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan dan boleh tinggal tetap dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studimu,
Tuhan Yesus berkuasa menjadi berdaulat sepenuhnya dalam hidup kita dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan tempatkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. Amin. Selamat God bless. Foto. Happy Sunday semuanya. Foto God ya, bless. foto dulu. Silakan buka kameranya dulu. Minggu lalu kelewat ya. Mari buka kameranya, kita berfoto dulu. Thank you semua jemaat, Tuhan memberkati yang udah bergabung. Ya, baru kelihatan ya wajah-wajah yang penuh sukacita. Mari keluarga Pak Ali, mungkin bersama keluarga, anak-anak bisa foto dulu yuk. Sudah semua? Oke. Ya, senyum ya. Koneksi kau Sansut. 2, 3. Oke, bentar. Fotonya 2 kali biar sah. Oke, sekali lagi. Mau gaya boleh nih, gaya-gaya lain. Oke, 2, 3, cheese. Oke. Sudah saya share di grup. Kayak Tuhan berkati semuanya. God bless semuanya. Happy Keluarga, Sunday. Bu Meta dan God keluarga. bless. Khususnya Tono. God bless. Thank you semuanya yang Pak, udah bergabung. Juga Ketemu lagi ya. keluarga Pak Edi, keluarga Pak Darien, Lesti, Sonia, Anton, Evan, Ada kafe ya. Aiden, Via. God bless, Jos. God bless. Tono, thank you. Vira. Oh, Ajon. John, Jepan. Tuh Ajon. Jepan. Ajan. Ajan. Aku sini dulu, aku datang dulu. Hah? Ini apa? Mau makan mie ayam enggak? wow. Dengar lah di sini. Pasti mie ayam Pancasila tuh. Yuk, makan yuk. Ayah. Nyen bakso gak, Pen? Semuanya panas sekali. Mie ayam batu. Ayam apa? Hai. Aja, Fan. Hai, Jay. Kabar aku Ajon. Aja. Bisa.